Selamat sore. Sekarang saya bersama dengan Bapak Restu Wicaksono atau biasa dipanggil dengan Catu ya, Pak. Satu, betul. Ya, satu founder sekaligus CEO dari Task Force Indonesia. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas Abdul. Terima kasih banyak sudah diundang. Selamat sore juga teman-teman semuanya. Transgowers sih. Apa sebutannya ini? Gue ngasal aja dari Transgowers. Apa sebutannya? Audiens saja ya, oke. Ya udah, selamat sore juga audiens Transgo News dimanapun berada. Ya, Pak, menarik sekali Pak soal topik yang akan kita ulas sore ini Pak. Tapi sebelum jauh terkait topik, mungkin Pak atau Catu ini bisa jelaskan apa itu Task Force Indonesia Pak? Baik, Task Force itu kalau disingkat atau dipadatkan gitu secara servicesnya, kita adalah Talent Solution for Logistic Functions. Jadi memang kita supportnya bukan directly adalah perusahaan logistik gitu ya, tapi kita adalah perusahaan yang support perusahaan logistik, perusahaan dan divisi sebenarnya. Jadi nggak cuma melulu dikotomi dari perusahaan-perusahaan logistik, ekspedisi, shipping dan lain-lain, tapi kita support juga divisi-divisi logistik di manufaktur gitu ya. Di support dari sisi apa? Dari sisi talent. Ya, makanya kita sebutnya Talent Solution for Logistic Function. Ada beberapa services yang kita layanin sekarang yang kita buka. Yang pertama tentu dari sisi blue collar hiring, ya, BPO, outsourcing itu kita juga layanin sekarang. Lalu ada talent hunt, ini salah satu expertise kita juga. Talent hunt khusus di logistik ya, Mas Abdul ya. Executive level, gitu ya, staff sampai executive level. Dan ada juga training and certification. Jadi kita juga sudah mulai merambah ke training dan sertifikasi untuk fungsi-fungsi dan posisi-posisi di logistik. Yang terakhir ini ada satu services yang terciptanya agak kebetulan gitu ya. Terciptanya kebetulan karena ada permintaan pasar atau ada permintaan klien. Kita sebutnya logistic operation consultant. Jadi kita bantu teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang di praktisi logistik, perusahaan-perusahaan logistik yang punya struggling dengan operation things gitu ya, punya issues yang menahun yang nggak clear, yang nggak beres-beres persoalan operationsnya. Nah, kita bantu untuk solve, lebih ke innovate, lebih ke improvementnya gitu ya. Itu kita juga layani gitu Mas sebagai logistic operation consultant. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan singkat tentang Task Force, Mas Abdul. Oke. Apa yang mendasari dari Catu untuk mendirikan Task Force ini, Pak? Apakah juga ada lembaga atau perusahaan sejenis, Pak, serupa dengan Task Force, Pak? Oke, jadi yang mendasari itu sebenarnya ini keresahan pribadi sih, Mas, keresahan pribadi terkait industri yang sudah membesarkan saya selama 12 tahun ini gitu ya. Saya selalu sebut logistik itu my first love, walaupun memang di dunia talent adalah kecintaan saya, tapi first love itu selalu diingat gitu kan katanya kan. Jadi logistik itu nggak pernah, walaupun sudah berulang kali denial untuk mencoba get out dari logistik, tapi ujung-ujungnya saya masuk lagi ke logistik gitu. Jadi dunia ini tuh ada satu hal yang menurut saya harus segera ada yang fokus ke hal ini gitu di logistik. Yang pertama, yang tentunya adalah regenerasi, sesuai dengan topik kita Mas, karena saya selalu lihat, with all due respect kepada senior-senior, termasuk saya udah senior juga, jadi kita sudah tua gitu ya. Tapi harus mulai ada yang mikirin Mas, mikirin regenerasi. Siapa nih talenta baru yang kita akan masukkan ke industri ini gitu ya, agar industri ini tetap berkembang terus secara potensinya dan secara kualitasnya gitu. Nah, nggak ada cara lain selain mulai fokus untuk memasukkan input gitu ya, input kita make sure input yang masuk ke industri logistik ini sudah bagus semua. Lalu yang sudah ada sekarang kita kelola, kita manage agar punya kualitas yang mumpuni agar bisa membuat industri ini jadi lebih optimal gitu. Makanya kita instead of bikin perusahaan logistik lagi, kita bikin perusahaan yang supporting logistik aja, tapi dari sudut pandang dari sisi key matrixnya atau key functionnya, yaitu adalah talent. Itu yang mendasari sebenarnya Mas. Lalu
Apakah ada lembaga serupa? Kalau yang berkaitan dengan talent tentu sudah banyak gitu ya. Saya lihat ada banyak yang sudah support memang logistik juga. Tapi yang saya bisa klaim juga yang fokus, yang memang benar-benar fokusnya adalah hanya support gitu industri logistik and supply chain, itu saya bisa bilang baru task force. Jadi memang kita dedicated dibuat task force ini, brand ada di perusahaan ini memang khusus untuk ngopeni istilahnya gitu ya, istilah orang Jawa, ngopeni industri atau dunia logistik saja, Mas. Gitu. Tadi kalau yang disampaikan ada 3 fokus activity ya Pak, talent management, talent hunt, termasuk juga talent development gitu. Detailnya itu apa itu Pak, activity-nya Pak? Oke, kalau talent management itu outsourcing Mas. Tadi saya udah jelaskan di awal. Jadi itu jasanya adalah outsourcing. Jadi buat blue collar. Jadi teman-teman untuk misalnya ada kebutuhan untuk kurir gitu, untuk kebutuhan sorter, packer di warehouse-nya atau warehouse officer gitu ya. Yang sifatnya officer, staff yang butuh outsourcing kita bisa layani juga. Kita bisa support gitu ya untuk manpower-nya. Jadi talent management, the whole things dari mulai rekrutmen, operation manajemennya gitu ya, monitoringnya sampai pembayaran salary-nya gitu ya, itu outsourcing secara umum lah BPO. Lalu kalau talent hunt itu headhunter sih, sederhananya headhunter. Jadi ada kebutuhan beberapa posisi tertentu, kita bantu hiring gitu ya. Nah nanti ya secara servicesnya ya one shot aja gitu ya, sesuai dengan posisi kami akan layani sesuai dengan permintaan posisi tersebut. Nah, yang talent development ini ya tadi yang saya jelaskan training and certification. Jadi arahnya lebih ke development ya. Posisi-posisi semua posisi kunci yang ada di logistik, operations, termasuk juga posisi lain yang supporting, sales, finance and human resource juga kita support gitu ya untuk developmentnya, termasuk sertifikasi. Kami insya Allah dalam waktu dekat akan partnership juga dengan salah satu lembaga logistik gitu ya, lembaga certification logistik yang cukup mumpuni namanya. Saya belum bisa sebut sekarang karena belum official ya, tapi sudah ada omongan sana dan sudah verbally sudah agree gitu ya kita akan mulai support juga untuk sertifikasi, Mas. Ini hal yang menurut saya salah satu cara juga, salah satu tools juga yang perlu kita fokuskan para praktisi logistik ini agar kualitas SDM di logistik ini jadi makin mumpuni di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan mulai awareness terhadap pentingnya sertifikasi itu udah mulai kita harus bangun sekarang. Makanya kita bergerak atau kita masuk juga sertifikasinya servisnya ke sertifikasi. Gitu, Mas. Baik. Persisnya task force ini running per kapan, Pak? Dan progresnya sejauh ini seperti apa, Pak? Oke, jadi task force sendiri ini sebenarnya pivot dari company lama saya, yaitu Career Care, karena sebelumnya 5 tahun sudah bergerak di bidang talent sebenarnya gitu Mas ya, tapi memang belum ada spesifik industri yang kita fokuskan. Jadi target marketnya adalah fresh grade, mahasiswa, dan entry level gitu di Career Care ya. Nah, singkat cerita April Mei kemarin I'm seeking for advices dari para expert gitu ya. Saya mungkin belum bisa sebut di sini mentornya, tapi intinya saya dapat mentor, dapat beberapa potensial investor juga untuk masuk. Nah, di advice akhirnya untuk bikin, kalau lihat expertise kan memang pure di logistik kan, 12 tahun itu hampir semua di logistik. Jadi kenapa enggak sekalian aja industrinya difokuskan ke sana gitu. Makanya dibuatlah brand baru, jadi instead of kita tetap pakai brand lama Career Care gitu ya, tapi atau bikin divisi baru, kita sekalian aja bikin perusahaan baru, bikin company baru, bikin brand baru yang memang benar-benar fokus di logistik gitu ya. Nah, kalau untuk progres sendiri dalam 2 bulan ini menurut saya cukup oke gitu ya, dari sisi pipeline ya, ada beberapa yang sudah jalan sekarang ini talent hunt Mas, ada beberapa clients yang sudah tune in juga, sudah jump in di sini. Logistik operation management juga sudah ada, termasuk juga dengan training and certification. So far pipeline kami cukup oke untuk perusahaan yang aktivitasnya officially baru 2 bulan gitu ya. Quite happy with progress. Baik.
Pak, tadi disampaikan kalau task force itu kan didasari oleh keresahan pribadi dari Pak atau Charles tuh nih. Tapi flashback ke belakang Pak Charles tuh. Soal perjalanan karir Charles tuh sendiri seperti apa sampai akhirnya memilih di bidang logistik itu? Oke. Kalau perjalanan karir sendiri, so far sih, sorry, ini agak mengganggu ya. Tidak ya. Kalau perjalanan karir so far, dari start benar-benar berkarir di logistik itu dari 2009 ya Mas ya. Jadi 2009 habis lulus kuliah itu langsung terjun ke logistik ya. Sebenarnya agak-agak kalau rata-rata orang logistik kan tersesat ya Mas ya. Mereka bilangnya tersesat ke jalan yang benar katanya gitu ya. Jadi tersesat ke logistik nggak sengaja, tapi ternyata setelah ditekunin cukup challenging juga, cukup menarik gitu ya so far selama hampir 14 tahun ini. Company pertama di logistik dulu namanya Serasi Logistik, Selok ya. Mungkin ada beberapa teman-teman logistik mungkin sudah cukup mengenal gitu ya. Dan ini cukup besar di Indonesia karena Astra Group gitu ya. Itu company pertama saya. Company pertama dan company terlama by the way. Setelah itu soalnya bentar-bentar Mas. Nah, di situ 4 tahun saya. And then second company waktu itu masuk ke salah satu konglomerasi gede juga di Indonesia, Trakindo Group. Saya masuk di CKB, gitu ya. Itu di dua perusahaan itu basically memang operations yang di-handle. Operations itu berkaitan dengan order management, driver management, termasuk fleet juga. Fleet management juga saya handle di sana. Jadi basically adalah operations yang balik lagi berhubungannya tetap dengan talent. Ya. Nah itu dua perusahaan pertama, and then batu loncatan karir saya bisa bilang salah satu quantum leap mungkin ya. Kalau dalam karir itu biasanya ada satu titik gitu ya, turning point dalam karir yang bikin karir kita jadi besar. Nah, kalau saya bisa bilang itu ada di Lazada. Jadi sekitar tahun 2015-an ya Mas. My very first MNC company, multinational company, and my very first managerial position juga waktu itu. Dapat langsung di Lazada Express waktu itu. Masih awal-awal lah ya, masih awal-awal banget membentuk Lazada Express. In fact, bahkan waktu itu memang departemen saya bahkan memang masih kosong, saya masih orang pertama, saya harus nge-build departemennya dari zero. And then the rest is history ya. Pindah ke Onsby, sempat pindah ke RPX juga. Dua perusahaan terakhir itu sebelum akhirnya berdiri Task Force itu SAP Express ya. And then di Gudang Ada juga itu salah satu startup logistik juga. Startup supply chain B2B e-commerce Mas sebenarnya, tapi dia punya services di bidang logistik juga sih. Gitu Mas. Baik. Artinya sama sekali dari Charles Tony tidak ada background pendidikan logistik, dan itu gimana cara Charles mendevelop dari sisi skill atau ilmu logistiknya Pak? Oke. Ya tadi benar ya, jadi sama sekali nggak ada background ya kalau ngomongin pendidikan gitu ya, background pendidikan sama sekali nggak ada. Dulu kuliahnya manajemen, konsentrasinya marketing makanya. Kalau konsentrasinya operasi mah masih mending, masih nyambung dikit-dikit. Tapi kalau marketing kan sama sekali nggak nyambung. Tapi menariknya logistik ini adalah industri yang menurut saya hampir semua orang, asalkan dia mau belajar ya, asal mau belajar dan punya sense of logic yang bagus Mas, sesuai dengan nama industrinya, logistik itu menurut saya ada logic di logistik, saya selalu bilang gitu. Makanya orang yang punya logic, sense of logic yang bagus, dia akan survive di industri ini. Jadi menurut saya nggak terlalu sulit di sini ya, tapi memang harus benar-benar in terms of keilmuannya memang kita bisa dengan mudah pelajari, tapi yang memang benar-benar harus dipelajari, yang harus benar-benar dikuasai itu adalah talent management atau human resource development-nya justru. Kembali lagi ke talent karena ya so far apalagi di Indonesia ya Mas ya, di Indonesia logistik saya bisa bilang kan masih lumayan tertinggal dari sisi teknologi, penerapan teknologi gitu ya. Means hampir semua aktivitas atau fungsi-fungsi di logistik itu dirunning oleh manusia. Jadi belajarnya waktu itu kebetulan belajar hal-hal yang berkaitan dengan ilmu
ilmu manusia gitu ya, dan kebetulan memang minatnya di sana, jadi bisa dibilang dengan mudah bisa beradaptasi sih waktu itu di logistik. Itu Mas. Lebih ke learning by doing ya Pak? Learning by doing, betul, learning by doing, and then always improving, selalu punya mentality untuk keep improving every single year. Kita nggak pernah happy dengan existing proses gitu ya, nggak status quo gitu ya. Jadi sudah berhasil di satu proses, itu pun juga nggak berhenti untuk selalu improving. Kalau di Astra dulu ada salah satu apa namanya sistem lah ya yang cukup terkenal gitu, yang dipakai di Jepang juga, PDCA namanya, Plan Do Check Action. Itu yang kita pakai, yang saya pelajari pertama kali di logistik dan kepake sampai sekarang. Oke. Kalau disampaikan tadi, Charles tuh memulai 2009 untuk mengalir karir di logistik ya Pak. Tentunya itu kan tidak sebesar pasar kerja logistik di era sekarang. Mungkin bisa kasih gambaran Pak, di kala itu seberapa besar pasar kerja logistik di waktu awal Pak Restu? Oke, frankly speaking, waktu itu sama sekali nggak ada mikirin pasar kerja ya. Waktu itu karena purely tergoda iming-imingnya dari HRD. Karena biasa anak baru lulus kan gampang dibelok-belokin kan waktu itu, karena di belakangnya adalah Astra. Ya, saya pikir ya ini menarik gitu ya, menarik untuk kita coba gitu. Nah, baru tahu bener-bener bisnis ini challenging gitu ya, dan memang menarik banget dan sustainable untuk kita ikutin dan berkarir di sini setelah terjun justru. Karena setelah terjun jadi tahu banget bahwa logistik itu nggak cuma kurir loh gitu. Orang-orang di luar kan biasanya tahunya logistik JNE, logistik JNT, nama-nama yang sering dekat dengan kita keseharian dan relatively itu secara bisnis loh, B2C, bisnis to customer gitu ya. Nah, itu yang paling dekat. Padahal di belakang itu banyak banget perusahaan atau banyak banget fungsi dan industri yang terlibat di dalamnya. Nah, itu baru tahu setelah masuk tuh Mas di sana. Kita ngomongin tracking, kita ngomongin freight forwarding, belum ada shipping juga gitu kan. Nah, ada banyak, belum lagi warehousing, ada banyak banget fungsi ternyata yang bisa dieksplor gitu. Jadi bahkan ketika sekarang ini ada yang proklaim, oh saya expert di logistik, nggak bisa, dia nggak akan sanggup untuk menguasai semuanya, karena pasti ditanya logistik bagian mana, tracking, freight forwarding, warehousing, yang mana yang lu ahli, pasti begitu, karena spektrumnya luas sekali Mas. Jadi pada saat itu saya bisa bilang peluangnya sudah cukup luas di industri itu ya. Memang teknologi belum tren waktu itu karena startup belum ada, tapi secara potensi apalagi Indonesia gitu ya, kita negara maritim, selalu challenge dari tiap tahunnya adalah how to deliver goods from Aceh ke Papua secara efisien dan efektif, kan itu selalu menjadi PR kita kan. Jadi logistik akan selalu hadir untuk menjawab pertanyaan itu. Bedanya dengan sekarang, peluangnya lebih gede karena terekspos digital aja. Jadi ada banyak peluang yang tercipta karena ada exposure digital di dunia logistik. Baik, apakah ada sumbangsi dengan pesatnya e-commerce mungkin selama 1 dekade terakhir Pak, yang menjadi pasar kerja logistik semakin luas ini Pak? Oke, bahkan kalau saya berani bilang bukan sumbangsi lagi Mas, bahkan bisa dibilang jadi salah satu driver utamanya. E-commerce ini saya berani bilang berada di paling depan drivernya atau industri yang bertanggung jawab gitu ya atas besarnya atau pesatnya perkembangan logistik Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Karena dengan hadirnya e-commerce di Indonesia, dengan dunia e-commerce di Indonesia, kita nggak bisa naif gitu ya. Ada banyak banget perusahaan logistik bahkan yang tercipta atas industri tersebut. We can name it gitu ya. Saya nggak mau sebut satu-satu, tapi kita semua tahu gitu ada banyak perusahaan-perusahaan kurir yang tercipta karena hadirnya e-commerce di Indonesia. Jadi kalau ditanya ini apakah sumbangsi e-commerce, justru bukan sumbangsi lagi menurut saya. Justru e-commerce ini adalah yang motor penggerak utama
industri logistik atau logistik industri di Indonesia ini bisa berkembang sepesat sekarang, gitu Mas. Baik. Dan itu tidak diimbangi dengan supply talent ya Pak. Maksudnya dengan lembaga-lembaga pendidikan yang berfokus di logistik itu kan baru mungkin 5 tahun terakhir ya baru ada dari SMK, dari perguruan tinggi gitu. Dan Exactly. ketika e-commerce masuk dan kebutuhan pasar logistik juga semakin tinggi, ya demand tinggi, supply-nya nggak ada gitu Pak. Exactly. Supply-nya ada Mas, secara talentnya kita nggak pernah kekurangan memang. Tapi kalau kita ngomong talent yang benar-benar profesional and proper and know how to do-nya, itu yang kita kekurangan sekarang ini di logistik. Karena rata-rata teman-teman yang join di logistik itu dua hal pasti yang termasuk saya sih, nggak Mas Abdul, mungkin kalau ngobrol sama banyak orang logistik pasti mengiyakan juga. Dua hal yang selalu terlihat, ciri utamanya praktisi logistik sekarang ini adalah kecemplungnya nggak sengaja, ya, sama learning by doing. Itu yang paling mendominasi para praktisi logistik sekarang. Sebenarnya tidak salah juga, gitu ya, tidak salah. Learning by doing bisa juga berjalan, tapi kalau kita ngomong kualitasnya kan akan jauh lebih baik tentunya kalau orang-orang yang punya best practice di lapangan gitu ya, para praktisi ini diimbangi dengan keilmuan yang cukup. Nah, kombinasi dua hal ini yang masih kurang kalau saya lihat di specifically di industri logistik agar supaya kualitas layanan logistik kita juga jadi makin bagus. Nah, kalau kualitas layanan bagus kan ujung-ujungnya apa sih Mas? Ujung-ujungnya adalah biar di bawah itu ya, di industri ini tidak price war lagi. Jadi kita bisa benar-benar yang kita jual itu benar-benar services gitu. Kalau sekarang kan ya memang services di depan, aktualnya kan harga juga gitu. Nah, we cannot ever change this if we don't have enough talent gitu ya. Qualified. If we don't enough qualified talent untuk bisa bikin industri logistik ini jadi lebih menantang dan jadi lebih step up gitu secara kualitasnya gitu Mas. Artinya ketika supply talentnya mungkin terbatas, baik itu dari kualitas atau kuantitasnya gitu, rata-rata dari perusahaan logistik itu merekrut dari mana Pak? Oke, kalau terbatas itu perusahaannya, kalau rekrutmennya mereka masih antar perusahaan logistik sekarang yang paling dominan Mas, karena walaupun memang sudah ada kalau di logistik itu agak sulit soalnya untuk menerapkan kalau di kontrak itu kan suka ada tuh nggak boleh join ke kompetitor gitu kan. Nah itu di logistik itu agak sulit karena tadi keterbatasan talent tadi. Adapun talent juga nggak semuanya benar-benar qualified, punya praktis, punya kompetensi yang mumpuni gitu ya. Nah akhirnya yang terjadi adalah 4L Mas. Lu lagi gitu. Di logistik tuh sempit banget lu sebutin satu nama gitu ya, di perusahaan A, perusahaan B, biasanya itu beberapa dari orang-orang logistik yang udah lama gitu ya, berkecimpung logistik pasti ngerti, karena talentnya sangat-sangat terbatas. Jadi biasanya mereka dapat dari perusahaan kompetitor ya gitu ya. Atau sekarang ini sudah mulai supply talent dari kampus-kampus logistik ya ternama di tanah air, STMT misalnya yang sekarang jadi ITL ya, Trisakti itu sudah mulai menyuplai cukup dominan juga di pasar kerja logistik Indonesia. Kalau di level entry sendiri atau di fresh graduate sendiri, apakah dari perusahaan logistik ada effort sampai harus mentraining dari awal gitu Pak? Apa itu logistik misalnya? Ya, betul. Karena ini kita asumsiin kita dapat talentnya itu dari dapat talentnya dari non logistik gitu ya. Even kalau dari logistik pun, karena nggak semua universitas logistik itu punya lab yang mumpuni untuk mengakomodir praktek di dalam kurikulum mereka. Ini mungkin juga challenge ke kampus-kampus logistik di Indonesia gitu ya Mas ya, karena diharapkan sebenarnya kan
mahasiswa yang keluar dari universitas logistik di Indonesia gitu ya, mereka selain punya ilmu, mereka juga punya expertise kan. Nah, expertise ini nggak akan bisa didapat kalau mereka nggak praktek. Nah, lahan untuk praktek ini kan juga sangat terbatas gitu ya di kampus logistik, makanya secara talent nih yang dihasilkan itu juga sangat-sangat terbatas gitu. Makanya rata-rata talent yang masuk itu masih banyak dari jurusan-jurusan yang general. Nah, artinya apa? Memang secara potensi mereka punya gitu, secara kecerdasan mereka oke, mereka pinter, mereka cepat belajar gitu. Tapi kan tetap, walaupun memang ini ilmu logik di logistik gitu ya, tapi tetap mereka harus punya kompetensi dasar gitu. Kan nggak sembarangan di tracking itu kan harus belajar structure cost juga, menentukan uang jalan, ngerekrut driver, gimana cara untuk manage driver, belum lagi di warehouse gitu kan, nentuin tracking berapa tingginya, lalu nentuin inbound sama outboundnya gimana, menghitung productivity-nya kan itu nggak bisa hanya dengan logik saja kan gitu, jadi harus dipelajari. Makanya sekarang ini masih agak heavy, masih agak berat untuk development talent di awal karena ya tadi belum punya basic knowledge yang cukup mereka di logistik. Oke, dengan mulai banyak kampus logistik ini, kalau sepengamatan dari Catu sendiri, apakah mereka sejauh ini atau kampus itu sudah menyiapkan talent yang sudah siap kerja, Pak? Dengan mungkin kurikulumnya dan lain-lain. Ya, tadi saya sampaikan, jadi sudah saya cakup di jawaban yang sebelumnya. Sekarang ini challenge utamanya adalah selain dari kurikulumnya, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan industri atau belum, yang paling penting adalah lab untuk prakteknya, Mas. Nah, saya kemarin baru ngobrol juga dengan salah satu tokoh logistik di Indonesia gitu ya. Saya mungkin kalau sebut teman-teman sudah kenal semua, Pak Nofrisel gitu ya, dia juga jadi salah satu dewan pembina di kampus, salah satu kampus, bukan kampus lah ya, bisa di Politeknik ya, Politeknik di Cikarang gitu ya, yang ada jurusan logistik juga, dan itu labnya luar biasa. Secara mereka memfasilitasi laboratorium mereka untuk praktek mahasiswanya itu luar biasa banget. Nah, yang seperti itu kan masih jarang di Indonesia, Mas. Rata-rata kan ya kampus aja gitu, kuliah dapat tulis ya sudah gitu, nggak ada fasilitas untuk membuat mereka mendapatkan experience-nya atau expertise-nya gitu. Baik. Ada pertanyaan Pak dari audiens, Pak, dari Bapak Wicaksonoari, Pak. Ya, Mas. Di industri logistik Indonesia sendiri, talenta seperti apa yang saat ini shortage atau kita saat ini sedang berlimpah talenta, Pak? Tuh, ini mana nih? Oh, sebentar. Ini pertanyaan yang di awal ya, Mas ya. Boleh diulangi, Mas, pertanyaannya, Mas? Ya, di industri logistik Indonesia sendiri, talenta seperti apa yang saat ini shortage atau kita saat ini sedang berlimpah talenta, Pak, di pasar kerja logistik, Pak? Oke. That's a tough question. Karena kalau dibilang shortage, banyak yang masih nganggur juga di luar. Teman-teman saya juga yang rata-rata yang banyak sekarang masih berlimpah gitu ya, berlimpah talent itu yang X dari digital logistics. Ya, kan kita banyak startup digital logistik di Indonesia. Nah, itu karena mungkin memang secara fundamental memang belum kuat, jadi banyak yang tumbang ya. Nah, itu yang masih banyak shortage, masih berlebihan di Indonesia. Tapi kalau ngomongin shortage, saya bisa bilang ada dua area, Mas. Yang nanya Mas Ari ya, Mas Ari Wicaksono ya, benar ya? Ini kayaknya teman basket ini, Mas Ari. Di bidang shipping ya, di bidang shipping sama di air freight logistik. Nah, ini dua hal yang saya bisa bilang masih shortage banget di Indonesia. Jadi keahliannya ini keahlian cukup mahal, saya bisa bilang. Jadi kalau teman-teman di luar sana mau coba ambil sertifikasi gitu ya, untuk masuk ke industri logistik, secara entry
barrier-nya itu lebih mudah masuk kalau teman-teman itu masuk ke dua function tadi, dua area tadi, ke shipping industry atau masuk ke air freight, karena di sana memang masih shortage banget. Terbukti memang beberapa kali saya ada, baik saya maupun ada dari kawan gitu di HR yang cari klien di area tersebut, itu susahnya luar biasa. Relatively lebih gampang kalau kita cari yang di fungsi-fungsi yang lebih umum atau lini bisnis yang lebih umum. Contoh misalnya tracking, transportasi, freight forwarding, warehousing, itu lebih umum dan lebih melimpah talentnya. Tapi kalau di dua yang tadi saya sebutin ya, yang terakhir shipping dan air freight, itu supply talentnya masih sangat-sangat langka. Jadi kesempatan buat teman-teman yang pengen pengen mendalami logistik, dia masih bingung mau kemana, nah coba dalami dua itu dan coba ambil sertifikasi. PPJK itu langka banget sekarang, Mas. Kalau yang punya itu harganya mahal tuh biasanya, jualannya mahal tuh. Gitu, semoga menjawab. Baik, beberapa waktu lalu saya sempat mungkin diskusi ya Pak dengan salah satu teman asesor logistik Indonesia, bahwasanya untuk di level manajer ke atas, khususnya untuk perusahaan multinasional itu ya talentnya terbatas, makanya lebih banyak sekarang mungkin dari pekerja asing yang mengisi, Pak. Apakah fakta di lapangan demikian, Pak? Oke, ini agak ironi sebenarnya Mas Abdul ya, saya bisa bilang, karena kalau yang kita bahas adalah kompetensi, saya berani jamin nggak kekurangan level manager ya, kompetensi, kita ngomongin kompetensi ya. Nah, tapi kadang-kadang kebanyakan karena memang sejauh ini ya, selama ini dunia logistik itu selalu dipersepsikan dengan industri konvensional gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya yang banyak level manajerial gitu yang terlibat di dunia ini, di industri ini, kebanyakan adalah memang orang-orang konvensional. Nah, arahnya kemana sih? Arahnya orang-orang konvensional ini rata-rata mereka jago-jago, Mas. Operasional ini jago-jago. Merem aja, ngatur rute itu udah ngerti mereka. Lead time-nya kemana, harganya berapa, mereka sudah hafal semua. Tapi begitu tadi kalau Mas Abdul bilang kan multinational company kan. Artinya apa? Ketika berkomunikasi kan nggak bahasa Indonesia, Mas. Oke. Bahasa Inggris. Nah, kendalanya utamanya di situ, Mas, rata-rata. Kecentoknya di situ. Makanya akhirnya yang datang itu adalah kalau nggak expat gitu ya, mereka-mereka yang punya kualifikasi bagus di English skill-nya mereka gitu ya, tapi sebenarnya nggak terlalu kompeten juga di operation. Okay. Nah, itu yang biasanya mengisi level manajer ke atas, karena akhirnya kan yang kompeten-kompeten ini mereka jago memang di operation, tapi nggak bisa mengkomunikasikan ide-ide mereka atau laporan-laporan pekerjaan mereka, yang akhirnya terhambat. Nah, itu biasanya challenge paling gedenya di logistik itu Mas sekarang. Yang punya kompetensi dari sisi skill gitu ya, di operations maupun di bidang lain ya, tapi juga mampu mengkomunikasikan ide-idenya atau pekerjaan-pekerjaannya, menjual gitu lah ya, dengan proper ke bos, tapi nggak cuma dalam bahasa Indonesia, tapi juga dalam bahasa Inggris. Nah, itu kendala secara umum kayaknya ya orang-orang Indonesia kayaknya. Apakah hanya sebatas faktor itu Pak, skill bahasa dan komunikasi Pak, yang membuat talent-talent dalam negeri ini mungkin sulit mengejar, bagaimana Pak? Itu faktor utama, Mas. Jadi faktor utama, karena bahasa ini kan juga cerminan dalam budaya, Mas. Jadi biasanya kalau orang-orang yang dengan bahasa aja skeptis, otomatis mereka biasanya dengan budaya pun juga akan skeptis. Artinya mereka akan menolak juga budaya-budaya yang dibawa, yang sebenarnya nggak semuanya negatif menurut saya. Budaya-budaya dari multinational company ini nggak semuanya negatif. Tapi kadang-kadang Indonesia ini kebanyakan, saya mau bilang malas kok nggak enak gitu ya. Tapi memang banyak dari kita kan malas gerak kan Mas. Gitu. Kalau ada banyak peraturan, kita ngapain sih diatur susah-susah gitu kan, terlalu banyak peraturan, kita kecenderungannya kan begitu kan akhirnya. Nah, itu tadi karena memang mindset dari awalnya memang sudah skeptis duluan. Kan katanya kan language is habit kan. Ya betul itu, karena dengan kita mempelajari bahasa dari negara tertentu gitu, itu sebenarnya otomatis, ini ada risetnya gitu ya, secara otomatis kita itu change behavior sebenarnya Mas.
Makanya belajar bahasa Inggris itu, gitu ya, itu sebenarnya nggak cuma sekedar belajar bahasa aja. Kita secara tidak langsung, sadar nggak sadar, kita tuh lagi merubah behavior dan sama merubah mindset kita agar perilaku kita, behavior kita itu sesuai dengan bahasa yang lagi kita ucapkan. Gitu. Nah, artinya kalau dalam bahasa Inggris berarti kan kecenderungannya kan orang-orang sana jadi lebih disiplin, gitu kan, lebih teratur, bekerjanya juga lebih rapi, nggak sembrono, nggak sembarangan. Nah, itu yang side effect yang kadang-kadang kita juga dapatkan dari kita belajar. Jadi selain dua hal tadi, culture shock ya Mas ya, culture shock itu juga masih jadi dominan salah satu faktor menurut saya. Kenapa kok di level manajerial gitu ya di industri ini tuh agak shortage talent-talentnya karena tadi mereka karena konvensional tadi kembali lagi ya. Jadi ketika dapat budaya-budaya yang buat mereka tuh ribet gitu ya, ribet dan ngapain sih harus kayak begitu. Nah, akhirnya mereka cenderung memilih yang lebih aman dan lebih nyaman aja. Akhirnya nggak mau challenge sendiri-sendiri untuk ada di posisi atau ada di lingkungan yang bisa meningkatkan skill dan kompetensi mereka. Baik. Terkait isu tersebut mungkin Tasford punya solusi, Pak? Solusinya nanti kita akan banyak fokuskan di talent development-nya, Mas. Makanya talent development ini kita bikin memang nggak cuma untuk sertifikasi saja buat mereka-mereka yang mau fokus di industri gitu ya, tapi program-program nanti yang akan kami bikin itu memang untuk menumbuhkan awareness ya, awareness secara umum, baik dari sisi para pemula atau para fresh grade atau para job seeker di luar sana yang sedang memilih industri gitu ya. Kita akan program-program yang kami susun itu adalah program-program yang berusaha menarik mereka untuk mau berkarir di dunia logistik, terutama talent-talent top ya, top talent kita. Bayangan visi gue atau harapan gitu lah Mas ya, mungkin 5-10 tahun ke depan ya 4 dari 10 gitu ya, 4 dari 10 lulusan mahasiswa di Indonesia ini kalau ada yang nanya mau kerja di mana, oh saya mau kerja di JNE, nah itu ya saya udah happy. Oh saya mau kerja di task force, oh saya mau kerja di si cepat misalnya gitu kan. Nah itu sudah happy banget. Artinya berarti sudah diperhitungkan gitu kan logistiknya. Termasuk juga tadi yang Mas Abdul sampaikan, program-program untuk mereka-mereka yang masih skeptis nih dan antipati dengan budaya digital atau budaya-budaya yang dibawa oleh company dari multinasional gitu ya. Nah itu program-program yang akan kami buat juga nanti. Jadi selain pendalaman kompetensi gitu ya, scale up kompetensi, kami juga akan fokus untuk gimana caranya merubah mindset dari para pelaku industri logistik Indonesia sekarang yang masih konvensional itu paling tidak sudah mau melek sedikit ke digital gitu ya. Nah biasanya kalau sudah melek digital tuh Mas gitu ya, otomatis ada perubahan mindset yang secara tidak sadar kita temui gitu. Jadi orang kalau sudah mau belajar digital tuh biasanya secara otomatis behaviornya pun ke switch tuh, mau menerima hal-hal baru dan mau belajar hal-hal baru. Nah, hopefully kalau itu sudah terjadi, gue yakin banget 5-10 tahun ke depan industri logistik Indonesia ini bakalan jauh lebih keren dari sekarang. Baik, Pak, sebenarnya kalau melihat logistik tren hari ini kan juga dibantu dengan banyaknya startup logistik gitu, yang bermunculan gitu. Dan kalau generasi Gen Z atau yang sekarang fresh graduate sekarang itu juga kan trennya juga menginginkan untuk join di perusahaan-perusahaan startup gitu. Apakah sebenarnya mereka itu lebih aware ke startupnya atau emang dia tertarik di logistiknya, Pak? Nah, itu makanya yang tadi saya bilang harus benar-benar awareness tentang logistiknya itu kita kencengin juga di awal buat para fresh grad ini, karena jangan sampai mereka bias. Gue khawatirnya, ini ada kekhawatiran pribadi sih Mas, dan kalau saya lihat sekeliling paling tidak ya, sekeliling circle fresh grade yang saya pernah handle juga ya di workshop training dan lain-lain, itu kecenderungannya mereka itu join karena startupnya, bukan karena logistik. Jadi ini bias akhirnya kan, jadi mereka
nggak terlalu tertarik logistik ya sebenarnya, tapi karena ini digital ya mereka join aja gitu. Nah, sebenarnya it's a good entry point gitu ya. Artinya paling tidak mereka mau mencicipi logistik. Tapi jangan sampai, gue khawatirnya karena sekarang ini kan gue bisa bilang sedikit banget ada startup digital ya, logistik digital startup ini yang memang benar-benar punya basic dan kompetensi yang mumpuni untuk bikin digital startup. Rata-rata kan came out of nowhere from Ivy League gitu ya, dari luar, memang dapat funding kebetulan, oh mereka lihat ada potensi yang bagus di logistik gitu ya, mereka they don't have the competencies, they don't have the knowledge about the industry, mereka bikin. Nah akhirnya kan secara sustainability-nya kan dipertanyakan gitu kan Mas ya. Jadi orang-orang yang nggak punya cukup background di logistik untuk bikin industri logistik kan jadinya agak mengkhawatirkan gitu secara sustainability-nya. Nah, khawatirnya nanti para Gen Z ini masuk di company yang salah gitu ya. Nah, akhirnya mereka antipati sama logistik. Oh, ternyata nggak menjanjikan nih di logistik. Gua nih buktinya di layoff. Nah, gitu. Padahal sebenarnya bukan logistiknya. Lu aja salah milih company gitu maksudnya, Mas. Jadi itu yang harus benar-benar para anak-anak muda sekarang gitu ya yang lagi masuk di dunia logistik itu harus benar-benar melihat ini karena industrinya atau sebenarnya ya karena company-nya memang yang nggak bisa manajemen bisnisnya dengan bagus gitu. Jadi biar nggak antipati ke industri logistiknya maksudnya, Mas. Apakah ada pengaruh dengan ini Pak? Karena kan startup ini kan selalu yang ditawarkan dengan iming-iming salary yang mungkin di luar kebiasaan perusahaan konvensional gitu. For sure. Pasti, itu nggak mungkin nggak Mas. Itu pasti, saya bisa bilang, saya nggak mau naif lah ya, itu pasti. Jadi tawaran iming-iming gaji yang menghancurkan standar gaji logistik konvensional itu memang sangat ngebantu juga untuk menghancurkan industrinya sendiri. Jadi kadang-kadang ya dilema gitu ya, kita mau narik good talent, tapi kalau nggak kasih good salary juga nggak bisa gitu. Tapi di sisi lain kalau kita terlalu over value sebuah talent gitu yang padahal memang belum pantas gitu ya, atau bahkan secara bisnisnya memang belum steady untuk bisa ngebayar setinggi itu juga bisa harming the industry itself sih Mas. Nah, terbukti juga sekarang ini ya, saya nggak mau mention brand ya, tapi kita bisa lihat ada beberapa startup digital logistik yang bertumbangan karena hal tersebut. Jadi I do agree, itu rent salary yang agak berantakan akhir-akhir ini di startup itu cukup nggak bantu juga untuk membuat talent-talent ini jadi bias akhirnya. Artinya dari teman-teman Gen Z ini harus juga berubah mindset dan mungkin juga aware juga Pak ya. Karena betul. Ya startupnya juga nggak selamanya juga gitu kan dengan tren hari ini gitu. Betul. Dan sekarang ini harus benar-benar selektif dalam memilih startup menurut saya ya, buat teman-teman Gen Z di luar sana yang masih muda-muda yang baru lulus gitu ya 2 tahun terakhir atau bahkan tahun ini baru lulus, karena jangan cuma silau dengan tawaran gajinya gitu, tapi harus lihat juga benar-benar ini company, ini bisnis ini lagi memperjuangkan apa sih. Satu, yang kedua ada duitnya apa enggak gitu, making money apa enggak ini industrinya. Jangan sampai masuk ke industri, masuk ke bisnis gajinya oke, 3 bulan dipecat kalian gitu, karena yang nggak works gitu, nggak making money bisnisnya. Nah itu kan bahaya juga. Artinya pendalaman terhadap company-nya, industrinya, sama bisnis yang lagi ditekuni sama si company ini memang harus benar-benar rinci dari awal gitu, biar kalian nggak beli kucing dalam karung gitu lah Mas, kurang lebih. Baik. Oke, Charles tuh terakhir mungkin Charles tuh bisa kasih tips buat teman-teman Gen Z yang mungkin masih ragu Pak untuk masuk di industri logistik. Oke. Kalau menurut gua tips paling gampang sih kalian coba tawarin diri ke perusahaan-perusahaan logistik baru gitu ya, either itu konvensional maupun digital, jasa kalian untuk intern ya. Itu cara paling gampang untuk satu dari sisi
kurikulum vitae atau CV kalian itu kebantu juga karena kalian punya experience intern akhirnya, ya. Tapi di sisi lain kalian juga bisa langsung ngerasain dunia logistik itu kayak gimana. Jadi biar nggak cuma dapat katanya doang kan. Kalau katanya jatuh, keren, katanya jatuh, bagus kan kata gua gitu kan. Belum tentu kalian cocok gitu kan. Nah, nggak ada cara lain selain nyobain. Bisa juga sertifikasi gitu ya. Tapi itu menurut saya hal yang segmented gitu ya, niche ya kan. Nggak semuanya bisa dan sanggup gitu ya untuk ada di jalur sana. Tapi menurut gua menawarkan diri kalian gitu ya kepada company konvensional dan company secara digital untuk magang di sana unpaid, ya. Ada yang berani nggak coba nih? Cobain ini tips lah konkret dari gue nih. Coba tawarin diri, Cak, Mas Abdul misalnya seneng ke media tapi media logistik gitu. Gue seneng media banget, gue pengen gawe di media logistik. Sekarang saya punya skill ini, saya cuma punya skill nulis, boleh nggak saya mau intern di Transgo News for free, nggak usah dibayar, nggak apa-apa, saya ingin belajar di sana. Ya. Kalau ada yang nawarin gitu ke gue pasti terima, gitu nggak? Mas Abdul tawarin gitu, terima nggak Mas? Terima, Pak. Nah, for free kok, terima pasti. Nah, kan win-win. We have the talent, gitu ya, kita bisa dibantu kerjaannya, kalian dapat expertise-nya. Nah, itu saran gua konkret ya, tips buat teman-teman di luar sana, Gen Z, atau mungkin yang lagi cari-cari kerja juga sekarang tapi belum punya exposure di bidang logistik yang banyak gitu ya, bisa coba cara itu. Itu as far as I know gitu ya, itu adalah cara paling efektif untuk bisa dapatkan exposure. Satu, yang kedua kalian bisa ngerasain langsung seru dan kerennya industri logistik. Itu Mas. Baik, paling terakhir Pak, sebelum ditutup Pak. Oke. Mungkin apa yang akan dikerjakan oleh Task Force Pak di tahun pertamanya Pak? Oke, kita ada beberapa agenda penting nanti yang akan kita kerjakan di beberapa bulan ke depan ya Mas. Jadi nanti selain tadi kita partnering dengan salah satu lembaga sertifikasi logistik ya, yang cukup besar di Indonesia, kita partnering dengan mereka. Kita nanti juga akan ada event logistik conference, kita akan bikin nanti di sekitar bulan September dan Oktober ya, lagi on proses untuk persiapannya. Saya belum bisa spill dulu sekarang, tapi akan ada event yang keren banget yang akan menyatukan antara how to make Indonesia logistik go global gitu ya, sama bagaimana optimalisasi peran AI di industri logistik. Nah, itu nanti akan ada conference logistik yang keren banget nanti di bulan September Oktober. Sekaligus nanti insya Allah kita pakai juga untuk launchingnya Task Force, gitu ya. Nah, itu mungkin yang paling dekat yang akan kita coba kerjakan di Task Force, Mas. Oke. Baik, terima kasih Catu, waktunya Pak Catu. Sukses buat Task Force. Terima kasih. Thank you banget, terus sukses selalu juga buat Transgo News, Mas. Thank you sudah dikasih kesempatan. Thank you. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, teman-teman.